Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United usia 18 menorehkan prestasi fantastis. MU U18 baru saja sukses meraih trofi juara ajang Premier League Cup U18 usai mengalahkan sang tetangga Manchester City dengan skor 2-1 di laga final. Dalam partai final yang digelar di Lake Sport Village pada hari Rabu 24 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat ini, Ethan Whitley menjadi bintang kemenangan MU U18 dengan memborong 2 gol di babak pertama. Manchester City baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit 85 lewat gol Stephen Funi. Skor 2-1 untuk kemenangan MU tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Manchester United usia 18 pun berhak menjadi juara Premier League U18 musim 2023-2024 ini. Badai cedera yang menerpa Manchester United memang tidak main-main. Bahkan Harry Maguire tampil dalam kondisi sedang cedera saat menghadapi Coventry City di semifinal Piala FA akhir pekan lalu. Hal itu diungkapkan oleh Casemiro yang berduet dengan Harry Maguire sebagai bek tengah MU di laga tersebut. Gelandang asal Brazil itu sebagai diplot lebih dalam karena stok bek tengah MU memang menipis. Dalam kondisi darurat, Casemiro ditugaskan menjadi tandem Harry Maguire. Saya bermain sebagai bek, kami punya 6 bek. Harry Maguire sedang cedera, ujar Casemiro. Dia bermain dalam kondisi cedera. Sejak awal dia sudah cedera. Dia bermain dalam kondisi cedera di laga sebelumnya. Saya bermain sebagai bek tengah. Saya tak tahu berapa banyak cedera yang alami di tim ini. Untuk sebuah tim besar dengan skuad yang besar, saya pikir hal ini tidak bisa dijadikan alasan, tapi hal ini berakhir menyakitkan. Manajer Manchester United Erik ten Hag membagikan kondisi terkini terkait tim arahannya menjelang pertandingan kandang kontra Sheffield United dini hari nanti. Jelang melawan Sheffield United, Erik ten Hag membagikan kondisi terkini timnya di mana 3 pilar mereka diragukan bisa tampil, yakni Alejandro Garnacho, Scott McTominay, dan Marcus Rashford. Ya, jadi kami memiliki masalah dengan Garnacho. Itulah mengapa kami menariknya keluar saat pertandingan. Tetapi saya pikir dia akan baik-baik saja. McTominay, kami harus dievaluasi pada hari ini. Kondisinya benar-benar meragukan. Marcus Rashford juga diragukan untuk kemudian ada masalah dengan Bruno Fernandes dengan tangannya. Tapi saya pikir dia bisa tampil. Jadi kami memiliki beberapa pemain yang diragukan bisa tampil menjelang pertandingan, ujar Erik ten Hag. Erik ten Hag dan stafnya dikabarkan menghadapi masalah sulit dalam skuad Manchester United. Rasmus Højlund dilaporkan mengeluh kepada sang manajer tentang Bruno Fernandes. Penyerang tersebut diklaim datang ke pelatih MU untuk mengajukan keluhan terhadap Fernandes yang jarang memberikan umpan kepadanya. Menurut laporan itu, kedua pemain baru saja melupakan masalah tersebut. Kapten MU pun kembali berdamai dengan Højlund dan keharmonisan di skuad kembali pulih. Manchester United dilaporkan sudah kontak Thomas Tuchel untuk berjaga-jaga jika akhirnya mereka jadi memecat Erik ten Hag. Posisi Erik ten Hag di kursi kepelatihan Manchester United memang kini sedang terancam. Thomas Tuchel dikabarkan bakal kembali ke Liga Inggris untuk menangani Manchester United musim depan. Sebab pemilik saham minoritas baru pasukan Manchester Merah, Sir Jim Ratcliffe, terus menyusun rencana dalam kebangkitan klubnya. Ratcliffe tengah mencari pelatih anyar setelah melihat Marcus Rashford dan kawan-kawan nyaris tumbang di semifinal Piala FA. Menurut laporan dari Kicker yang dilansir Manchester Evening News pada hari Rabu 24 April 2024, Sir Jim Ratcliffe diklaim tengah melakukan kontak dengan Thomas Tuchel. Dia dipersiapkan untuk menggantikan Erik ten Hag yang kemungkinan bakal segera dipecat.
Namun The Guardian melaporkan bahwa pelatih asal Belanda itu akan tetap bersama Setan Merah selama 7 pertandingan terakhir mereka di akhir musim ini. Setelah itu barulah keputusan mengenai masa depan Erik ten Hag bakal dibuat oleh pihak klub. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Erik ten Hag. Sang manajer dilaporkan kini masuk dalam masa percobaan yang ditetapkan oleh Manchester United. Dilansir The Telegraph, manajemen MU dikabarkan akan memasukkan Erik ten Hag dalam masa percobaan. Performanya sebagai manajer akan diaudit oleh manajemen Setan Merah. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United sudah mempercayakan Jason Wilcox untuk melakukan audit kepada ten Hag. Wilcox baru di akhir pekan kemarin bergabung dengan MU. Ia kini resmi menjadi direktur teknik MU yang baru. Tugas utama Wilcox dari manajemen MU adalah membuat penilaian yang komprehensif terkait Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, ada beberapa aspek yang bakal dinilai Wilcox dari Erik ten Hag. Yang pertama, ia akan memetakan kekuatan dan kelemahan ten Hag sebagai manajer. Kemudian, ia juga akan mengukur bagaimana hubungan sang manajer dengan para pemain MU. Selain itu, ia juga akan menilai apakah Erik ten Hag mampu menciptakan gaya bermain yang jelas untuk skuad Manchester United atau tidak. Menurut laporan itu, Wilcox akan mengamati ten Hag secara seksama hingga akhir musim nanti. Nantinya Wilcox akan menyerahkan laporannya ke manajemen MU dan mereka akan memutuskan apakah ten Hag akan dipecat atau tidak. Legenda timnas Inggris Alan Shearer memberikan pendapatnya mengenai masa depan Erik ten Hag. Ia yakin sang pelatih bakal dipecat oleh MU di musim panas nanti. Kepada The Rest is Football podcast, Alan Shearer menilai Erik ten Hag sudah tidak punya masa depan di Manchester United. Ia yakin 100% bahwa Sir Jim Ratcliffe akan memecat sang pelatih begitu musim 2023-2024 berakhir. Menurut rumor yang beredar, Erik ten Hag masih bisa selamat dari pemecatan, asalkan ia memenangkan trofi Piala FA di akhir musim nanti. Namun Alan Shearer menilai trofi itu sudah tidak bisa lagi menyelamatkan sang pelatih dari pemecatan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Casemiro. Gelandang asal Brazil itu secara terang-terangan menyebut bahwa Manchester United adalah tim yang aneh. Menurut Casemiro, ada anomali yang terjadi pada skuad MU di musim ini. Ia menyebut bahwa MU yang awalnya tampil apik selalu kendor di akhir laga, sehingga mereka kerap mendapatkan hasil yang kurang bagus. Lebih lanjut, Casemiro mengaku bahwa situasi ini tidak boleh berlanjut lebih lama. Ia menyebut situasi ini mulai mengganggu timnya. Ia berharap timnya bisa lekas keluar dari situasi buruk ini secepat mungkin. Setan Merah Manchester United sudah lama berpuasa gelar juara. Konon sudah menyiapkan dana sebesar 232 juta atau sekitar 4,6 triliun rupiah untuk mendatangkan 3 target utama pada bursa transfer musim panas Juni sampai September. Menurut Picajes, 3 pemain teridentifikasi menjadi sasaran utama Manchester United. Bek tengah Inter Milan Alessandro Bastoni, usia 25 tahun, dari timnas Italia. Bastoni merupakan salah satu bek yang sedang dihormati di Eropa. Kemudian ada gelandang Barcelona Frenkie de Jong, usia 26 tahun, dan bermain untuk timnas Belanda, serta penyerang Bayern Munchen Jamal Musiala yang usianya 21 tahun dan masih di timnas Jerman. Tidak dapat dipungkiri Manchester United begitu bergantung kepada Bruno Fernandes untuk urusan menjebol gawang lawan. Ini buktinya. Opta mencatat, Bruno Fernandes menjadi pemain di Liga Inggris yang konsisten bikin gol 10 lebih dan 10 lebih assist di seluruh kompetisi dalam 4 musim terakhir. Dalam jangka waktu yang sama, tidak ada yang bisa menyamai catatan Bruno Fernandes tersebut. Di musim ini saja, Bruno Fernandes sudah mengemas 13 gol dan 10 assist untuk Manchester United di seluruh kompetisi. Lini serang MU di musim ini memang lagi suram. Højlund, Antony, Rashford, dan sampai Garnacho masih sedikit golnya. Catatan terbaik cuma Højlund dengan 13 gol di seluruh kompetisi.
Apa jadinya setan merah tanpa Kapten Bruno Fernandes?